Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kami mohon maaf atas keterlambatan karena qadarullah tadi kepala agak pusing, kemudian malah saya lupa kalau ada jadwal ngisi kajian pagi hari ini. Nggih, namun tidak masalah, sedikit waktu yang kita miliki mari kita manfaatkan untuk kemudian mengingat salah satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang ada 7 golongan yang istimewa yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala berikan perlindungan yang khusus, yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak berikan perlindungan ini kepada selain 7 golongan ini. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan sab'atun, ada 7 golongan. Yudhilluhumullahu fi dhillihi, yang kelak Allah Subhanahu wa taala akan naungi mereka dengan naungan Allah Subhanahu wa taala, dengan perlindungan Allah Subhanahu wa taala yang khusus. Yauma la dhilla illa dhilluh, di mana hari itu tidak ada naungan dan tidak ada perlindungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah Subhanahu wa taala, menika adalah hari akhirat. Di mana hari akhirat ini la yanfa'ul malu wala banun. Harta itu tidak bermanfaat, anak keturunan juga tidak bermanfaat. Maka harta yang kita miliki di dunia ini hakikatnya itu adalah bukan milik kita, kecuali harta yang kita infakkan, kita sedekahkan, kita zakatkan, dan kita berikan fisabilillah untuk jalan-jalan kebaikan. Maka harta yang jenengan miliki kemudian jenengan simpan, maka ketika jenengan meninggal tidak akan jenengan bawa. Dan yang jenengan bawa itu adalah pahala sedekah jenengan, kemudian zakat jenengan, infak jenengan, maka itulah sebenarnya harta yang Anda miliki. Maka memahami hal ini, kita bisa lihat para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat amat semangat dalam bersedekah. Bahkan Umar radhiyallahu anhu ini menginfakkan setengah hartanya, diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk kemudian digunakan sebagai biaya jihad fisabilillah, karena menyadari bahwasanya harta yang sebenarnya itu adalah harta yang nanti menemani sebagai amal ketika hamba sudah meninggal. Dan anak keturunan ini pun tidak bisa memberikan manfaat apapun kepada bapaknya, kepada ibunya, kecuali anak keturunan yang ini soleh dan solehah, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari akhirat harta dan anak keturunan itu tidak bisa kemudian menolong pemiliknya. Yang menolong pemiliknya itu adalah amalan soleh dan juga semata-mata rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bahkan orang-orang kafir ini berandai-andai, seandainya saya bisa tebus diri saya dari neraka Allah Subhanahu wa taala dengan harta yang saya miliki. Seandainya saya bisa tebus dengan anak keturunan yang saya miliki. Namun ternyata itu tidak bisa. Maka betul-betul ketika hari akhirat tersebut rahmat dari Allah kita butuhkan,
dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala kita butuhkan, dan itulah hal yang kemudian akan menyelamatkan kita. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan perlindungannya kepada 7 golongan ini secara khusus. Yang pertama adalah imamun adil, seorang imam, seorang pemimpin yang adil. Maka pemimpin dan pemegang kekuasaan itu lumrahnya identik dengan kezaliman. Maka wajar apabila ada orang yang tadinya tidak dijadikan pemimpin kemudian menjadi pemimpin. Orang bilang ora kuat nyonggo payung. Dia kemudian melakukan kezaliman, melakukan aji mumpung, ya mumpung punya jabatan saya akan meraup kekayaan sebanyak-banyaknya. Ini umumnya pemimpin, dan kebanyakan pemimpin demikian. Karena jabatan dan kepemimpinan ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, dan ada di antara kita yang ini mungkin diuji dengan hal yang lain itu lolos, tapi diuji dengan jabatan dan kepemimpinan ini kemudian kita serakah. Maka ketika seseorang, dikala umumnya pemimpin itu adalah pemimpin yang zalim, pemimpin yang ini tamak terhadap kekayaan dan kekuasaan, kok dia bisa menjadi seorang pemimpin yang adil, maka ini merupakan sebuah karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan merupakan sebuah bekal yang amat sangat luar biasa untuk kemudian bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka contohnya adalah Umar ibn Khattab radhiyallahu an. Maka Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ini beliau bedakan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan negara. Suatu ketika beliau itu masih ada di, ya bahasa kita ada di kantor beliau. Ya kantor di sini boleh jadi ya tempat khusus untuk kemudian kaum muslimin ini bermusyawarah, berkumpul, atau boleh jadi rumah Umar bin Khattab itu sendiri. Maka ketika itu Umar bin Khattab, bahasa kita sedang lembur, menggunakan lampu ketika itu, lampu minyak. Kemudian datanglah seorang laki-laki minta izin kepada beliau untuk menyampaikan sesuatu. Maka Umar mengatakan dan bertanya, ini yang Anda sampaikan itu berkaitan dengan kepentingan negara, maslahat umum, ataukah berkaitan dengan kepentingan pribadi sebenarnya? Maka kemudian sang laki-laki mengatakan, saya menyampaikan di sini untuk kepentingan pribadi. Maka kemudian Umar ibn Khattab itu mematikan lampunya, ditiup. Maka sang laki-laki kaget, loh kok dimatikan? Maka Umar menyampaikan, apabila engkau menyampaikan sesuatu yang ini untuk maslahat umum, maka ini adalah kepentingan negara, maka berhak Anda untuk mendapatkan penerangan, karena penerangan ini minyaknya adalah minyak negara. Ini bukan minyak saya ini. Tapi kalau Anda ini untuk kepentingan pribadi, maka ya saya matikan. Karena kita nggak berhak menggunakan harta negara untuk kepentingan individu, untuk kepentingan pribadi. Maka ini adalah cerminan seorang pemimpin yang berhati-hati dalam masalah pengelolaan harta negara, sampai-sampai sedemikian luar biasanya hati-hatinya. Maka apabila dalam masalah ini saja Umar ibn Khattab itu hati-hati, maka bagaimana dengan masalah yang lain? Masalah hak rakyat, untuk masalah sandang, pangan, papan dan yang lainnya, maka tentunya beliau akan lebih perhatian. Maka Bapak dan Ibu sekalian, yang mana imam adil itu di zaman kita itu sebuah hal yang langka, dan mungkin kalau kita teliti
Mungkin hampir kebanyakan pemimpin yang kita jumpai, yang kita lihat itu adalah pemimpin yang zalim. Seberapa kecil kepemimpinannya itu kadang-kadang lebih banyaknya orang itu kemudian cenderung zalim. Maka kita bisa lihat banyak orang yang diberikan jabatan di zaman kita kemudian akhirnya harus mendekam di penjara. Kenapa? Karena ketahuan korupsi, ketahuan keluarganya ini memakan harta yang tidak layak, kemudian ASN kok sekaya itu padahal nggak punya bisnis yang lain, ternyata dia makan proyek yang haram dan yang lain-lainnya. Belum lagi ada kasus di mana bupati di sebuah kabupaten ini ditangkap gara-gara tadi kasus yang sama, korupsi dan yang lainnya banyak sekali. Sampai mungkin kepercayaan kita terhadap pemimpin itu semakin kesini semakin berkurang. Kenapa demikian? Ya, karena memang di akhir zaman ini di antara ciri-cirinya adalah ketika amanah itu disia-siakan. Maka seorang pemimpin yang itu diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian memimpin dan berbuat adil kepada rakyatnya, kemudian malah kepemimpinan ini dijadikan sebagai sarana untuk memperkaya diri, sarana untuk melicinkan bisnisnya, sarana untuk kemudian hal-hal yang lain yang ini bukan tujuan kepemimpinan. Maka banyak janji yang kita dengar, namun kemudian setelah jadi pemimpin itu ya janji-janjinya tidak terrealisasi, bahkan tidak berusaha untuk merealisasikan. Maka ini sebuah hal yang menjadi rahasia umum yang kemudian ada sebagian di antara kita dan cukup banyak itu akhirnya merasa bosan dengan kejadian seperti ini yang terjadi setiap periodenya. Namun ada pula orang yang dia tidak gembar-gembor untuk kemudian ingin jadi pemimpin, namun sebenarnya dia adalah seseorang yang adil. Maka Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita menginginkan seorang pemimpin yang adil, maka sebenarnya pemimpin ini adalah cermin dari masyarakat. Kalau masyarakatnya baik, maka pemimpinnya juga akan baik. Karena pemimpin ini dia wakil rakyat dari makna umum ataupun makna khusus. Mau nggak mau yang namanya pemimpin orang Indonesia ya orang Indonesia sendiri. Yang jadi RT di suatu tempat ya orang yang tinggal di situ sendiri. Nggak mungkin ada ketua RT tapi dari RT 5 misalkan, padahal itu RT-nya RT 3. Kok ketuanya dari RT 5? Nah, kan nggak mungkin. Maka di antara kemudian cara yang kita bisa lakukan untuk kemudian kita mendapatkan seorang pemimpin yang adil meskipun mungkin prosesnya cukup panjang dan lama, itu adalah dengan kita perbaiki diri kita masing-masing dan juga kita perbaiki dari bawah. Kita perbaiki masyarakat kecilnya. Maka ketika kita perbaiki dari bawah, masyarakat secara umum itu kok baik, perhatian terhadap tauhid, perhatian terhadap agama, kemudian menjauhkan diri dari berbagai macam larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka kelak yang nanti akan mewakili rakyat itu adalah orang yang setidaknya terbaik di antara rakyat tersebut dari sisi ketakwaan. Maka suatu ketika Ali bin Abi Thalib diprotes oleh rakyat, kalau boleh saya bilang, kenapa kok di zaman jenengan kok banyak terjadi banyak musibah, intinya demikian. Kok rakyat susah diatur dan yang lainnya. Maka jawaban beliau mudah. Di zaman Rasulullah SAW, rakyatnya para sahabat Nabi, dan mereka adalah umat terbaik.
Dan di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, itu para sahabat Nabi juga masih banyak yang hidup, dan merekalah rakyat ketika Abu Bakar dan Umar memimpin, maka patuh-patuh. Namun ketika Umar sudah meninggal, kemudian digantikanlah oleh Utsman, kemudian di zaman Utsman terjadi banyak peristiwa, kemudian digantikan oleh saya, yaitu Ali bin Abi Thalib, tambah banyak peristiwa. Tidak lain, faktor utamanya adalah karena rakyat saya orang-orang kayak kalian. Kalau rakyatnya adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'in, maka ini manut kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dan Rasulnya sabdakan. Tapi ketika rakyat itu adalah orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan heran untuk kemudian ke atasnya ini merupakan orang-orang yang cerminan dari rakyat. Kemudian yang kedua adalah syabun nasa'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang dia tumbuh dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada janji khusus dari Rasulullah SAW kepada pemuda. Dan pemuda ini kalau kita gunakan tolak ukur sebagian ulama yang menilai kapan seseorang dinamakan syabun, maka kurang lebih sampai umur 40 tahun. Ini berbeda dengan definisi remaja dalam bahasa Indonesia. Remaja dalam bahasa Indonesia ya SMP, SMA itu remaja. Maka syab ini ada awal remaja, ada remaja pertengahan, dan ada remaja dewasa. Maka ini termasuk dalam syabun, remaja, pemuda. Sekiranya sampai umur 40, kemudian umur 40 sampai seterusnya ini dewasa menuju tua. Maka ketika seorang pemuda ini tumbuh dari kecil dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia isi waktu-waktu kecil dan waktu-waktu mudanya kemudian fokus untuk khidmat dalam agama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai macam bentuk ibadah, salat, kemudian ibadah-ibadah fisik semisal haji dan umrah, kemudian yang lainnya dalam kemanfaatan untuk Islam dan kaum muslimin, maka ini ada spesial dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kalau Allah Subhanahu wa taala akan lindungi hamba ini. Kenapa demikian Bapak dan Ibu? Sebagaimana kita ketahui, yang namanya pemuda, remaja, ini waktu di mana dia masih punya tenaga, masih punya akal pikiran yang kreatif, keinginan yang banyak, macam-macam, dan juga biasanya identik dengan main-main, senang-senang, dolan dan yang lainnya. Ini kita bisa lihat banyak anak muda itu demikian. Anak SMA misalkan, ya, pulang sekolah masih banyak di antara anak SMA ini tidak langsung pulang, tapi apa, ngumpul-ngumpul di warung. Nah, sebagian mereka ada yang kemudian ya main ke mall dan yang lainnya, ya, dolan ke tempat temannya dan yang lainnya. Belum lagi sebagian yang lain ya, ini melakukan hal-hal yang ini tidak bermanfaat. Ya, habis pulang kemudian ayo ngumpul, kita tanding game online misalkan. Kemudian sebagian yang lain ya juga ini di malam-malam hari itu membawa pilok, bawa apa, kemudian pagi-paginya sudah ada karya yang dihasilkan ya, di dinding rumah orang ada tulisan-tulisan, di pagar ada tulisan-tulisan dan yang lainnya. Maka ini realita-realita yang ini bisa kita lihat dalam kehidupan kita, yang ini memang ya demikian. Yang namanya anak muda, ketika dia tidak kemudian dilandasi iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka
waktu yang dia miliki, kekuatan yang dia miliki, kemungkinan besar akan kemudian diarahkan pada jalan-jalan yang tidak bermanfaat. Namun ketika anak muda ini memahami bahwasanya waktu mudanya itu nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala secara khusus dalam bentuk perlindungannya, maka tentunya dia akan manfaatkan potensinya untuk jalan-jalan kebaikan. Maka apabila bapak dan ibu punya anak, mungkin menjelang remaja ataupun sudah remaja, apabila anak ini dari sejak kecil itu sudah kita didik untuk menjaga sholat, kemudian menutup aurat, kemudian kita didik dengan adab-adab Islami, maka insya Allah Ta'ala ketika dia menjadi anak muda, remaja, maka sekiranya mungkin dia pernah melakukan hal-hal yang mungkin kita anggap tidak seharusnya dilakukan, tapi dia akan kembali kepada agamanya, dia akan kembali kepada pegangan utamanya yaitu din. Tapi ketika tidak ada bekal agama, tidak ada pelajaran tentang adab Islami yang dimiliki oleh anak ini, maka tidak heran ya, zaman sekarang banyak pemuda yang kemudian kelitih dan yang lainnya. Bahkan yang ngelitih, terakhir kali berita yang saya dengar itu yang ngelitih anak SMP. Anak SMP sudah berani ngelitih, dan korbannya itu random Bapak dan Ibu. Jadi dia ngelitih itu bukan karena ngincer target tertentu, tapi random. Yang dia temui, dia pengen ngelitih ya digelitih. Maka sampai anak SMP yang kemudian bisa berpikiran dan punya ide seperti ini, tentunya apa yang membuat anak kok sampai seperti itu? Padahal mungkin di zaman bapak dan ibu sekalian dulu ketika muda, itu kasus kelitih itu mungkin jarang. Bahkan yang kelitih, yang tawuran itu cuma mungkin anak SMA. Tapi kalau zaman kita ini malah anak SMP atau bahkan sebagian malah ya, anak SD itu sudah punya ide untuk kemudian ngelitih, meskipun kemudian digagalkan. Maka masa muda ini adalah masa emas, namun ini juga masa yang rawan untuk kemudian seseorang itu menyimpang dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka memang betul ada naungan khusus dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang pemuda ini menjadi pemuda yang taat dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah pemuda yang spesial dan dia berhak untuk mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masjidi. Seseorang yang dia hatinya terikat dengan masjid. Maka apabila waktu sholat datang, maka dia langsung segera ke masjid. Apabila di dekatnya itu ada masjid, maka dia berusaha untuk kemudian ikut andil dalam masjid. Maka orang yang seperti ini, orang yang ahlul masjid, cinta masjid dan dia memakmurkan masjid, maka ini ada janji dari Allah Subhanahu wa taala dengan perlindungan khusus. Berbeda dengan orang yang ini diajak ke masjid saja tidak mau. Bahkan untuk kajian yang ini sebentar cuma setengah jam ini tidak mau. Maka bagaimana dia bisa menjadi orang yang mendapatkan keistimewaan Allah Subhanahu wa taala ketika terhadap masjid saja mohon maaf dia anti. Padahal sangat amat beruntung bagi orang yang dia hatinya sangat amat terikat dengan masjid dan cinta dengan masjid, dengan Allah akan berikan perlindungan khusus. Maka marilah kita jaga kecintaan kita terhadap masjid dan kita tingkatkan sumbangsih kita yang bisa kita berikan kepada masjid, yang kita harapkan dengan ini kita mendapatkan perlindungan khusus ini.
Kemudian berikutnya rajulani tahabba fillah. Golongan berikutnya adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, di mana mereka berdua berkumpul karena Allah dan juga berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hubungan sayang dan cinta yang Allah Subhanahu wa taala akan kekalkan adalah hubungan sayang dan cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Maka hubungan pertemanan yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala itu Allah akan tidak akan nilai ketika di hari akhirat. Maka ketika jenengan membangun pertemanan ini sekedar pertemanan bisnis saja, pertemanan mungkin karena satu organisasi, pertemanan karena mungkin ya mau nggak mau wong tanggane yo konconan, sebatas ini, yang tidak kemudian kita berusaha membangun pertemanan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Saya berteman dengannya itu karena dia adalah orang yang taat kepada Allah. Saya mau dekat dengannya karena dia adalah orang yang rajin menjaga sholatnya. Saya akrab dengannya karena dia adalah teman satu pengajian. Maka apabila hubungan-hubungan ini dibangun karena Allah Subhanahu wa taala, karena cinta Allah Subhanahu wa taala, mencintai zat yang sama dan juga ingin meladani person yang sama yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kecintaan yang seperti ini, rasa sayang seperti inilah yang kemudian Allah Subhanahu wa taala kekalkan dan Allah akan tetapkan manfaat dari hubungan ini. Maka sebagaimana yang kita ketahui, di antara syafaat bagi penduduk neraka yang Allah Subhanahu wa taala perkenankan itu adalah syafaat antar kaum mukminin. Jadi kaum mukminin secara umum kelak di hari akhirat diberikan izin dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian memberikan syafaat kepada saudaranya seiman dan seislam yang masuk neraka, untuk kemudian memohon kepada Allah untuk dientaskan dari neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala menika kelak di hari akhirat itu memberikan rahmatnya secara cuma-cuma kepada hambanya, sehingga kemudian atas kehendak Allah ada hamba-hambanya yang secara cuma-cuma gratis Allah ampuni dan Allah entaskan dari neraka. Ada juga orang-orang yang dientaskan dari neraka ini karena syafaat. Boleh jadi syafaat dari para malaikat, boleh jadi syafaat dari para nabi dan rasul, boleh jadi syafaat dari orang-orang soleh secara umum, boleh jadi syafaat dari orang-orang beriman secara umum. Yang kemudian orang-orang beriman mencari saudara-saudara seiman mereka ketika dulu mereka di dunia untuk kemudian mereka mohonkan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya dulu punya kawan dekat dan kami berkawan karenamu, kok saya tidak jumpai di surga. Oh, ternyata ada di neraka. Maka kemudian sang kawan ini meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya temannya yang ada di neraka dientaskan. Maka di antara hal yang kemudian menyebabkan seorang mukmin mendapatkan syafaat itu adalah hubungan kecintaannya karena Allah Subhanahu wa taala. Cinta karena iman dan cinta karena takwa. Maka suami istri yang kemudian membangun hubungan keluarga mereka karena fillah, karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sekedar umumnya hubungan yaitu karena cinta dan karena sayang semata yang naluri dan tabiat, tapi dibangun di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta karena Allah, maka hubungan kasih sayang yang seperti inilah yang kemudian Allah akan kekalkan. Dan tidak ada kemudian yang namanya istri nuntut suami, suami nuntut istri kelak di hari akhirat, ketika prinsip hubungan suami istri di dunia itu adalah cinta karena Allah. Ketika suaminya sekiranya melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat, istri negur.
Ketika istrinya lalai untuk kemudian sholat, maka kemudian suami mengingatkan. Maka kerjasama yang baik seperti inilah yang kemudian akan membangun rasa cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini Allah akan kekalkan dan Allah akan naungi kelak di hari akhirat. Kemudian berikutnya adalah seorang laki-laki yang digoda oleh seorang wanita yang punya kedudukan dan juga punya kecantikan, namun sang laki-laki tersebut mengatakan, ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka godaan terbesar bagi seorang laki-laki menikah adalah wanita. Dan godaan terbesar bagi seorang wanita itu adalah harta. Maka apabila seseorang laki-laki disuruh milih mau uang atau wanita cantik, itu pasti milih wanita cantik, umumnya laki-laki. Berbeda dengan perempuan. Kalau perempuan disuruh milih ini laki-laki ganteng atau emas berlian permata, milihnya emas berlian permata. Itu sudah tabiat dan naluri yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada laki-laki dan Allah berikan kepada perempuan. Maka yang biasanya dijuluki ngapunten mata keranjang menika laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Kalau kemudian yang dijuluki ngapunten mata duiten itu laki-laki atau perempuan? Biasanya perempuan. Dia akan silau dengan laki-laki yang punya duit. Kalau laki-laki ganteng tapi nggak punya duit, enggak. Ini karena sudah Allah Subhanahu wa ta'ala fitrahkan sejak dari sananya, memang sifat tabiatnya demikian. Maka bagi seorang laki-laki yang ini godaan terbesarnya adalah dalam masalah wanita, ketika dia digoda oleh seorang wanita untuk melakukan hal-hal yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa zina ataupun yang lainnya, dan yang menggoda ini adalah laki-laki perempuan yang sungguh cantik dan juga perempuan yang punya kedudukan terpandang, kemudian kok sang laki-laki tidak mau karena takut kepada Allah, maka ini adalah laki-laki yang luar biasa, sebagaimana diteladankan oleh Nabi kita Yusuf alaihi salam. Di lain waktu insyaallah ta'ala kita bahas tentang nilai-nilai tauhid dalam kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Maka Bapak dan Ibu sekalian, apalagi di zaman ini yang pergaulan itu luar biasa, bebas, tidak terkontrol lagi, seolah-olah tidak terkontrol lagi, dan juga kontrol masyarakat itu semakin kesini semakin lemah terhadap pergaulan remaja. Mungkin pulang malam itu sudah biasa di sebagian masyarakat. Saya pernah ngisi di waktu sebelum subuh ya. Saya berangkat sebelum subuh ke daerah Godean. Itu saya papasan dengan mbak-mbak ya. Saya papasan dengan mbak-mbak naik motor. Itu bukan pergi kerja, bukan, tapi pulang. Ya, dengan posisi saya ada di belakang, ya mbak-mbaknya ini ada di depan. Saya kira mau berangkat kerja, enggak, tapi ternyata mampir ke rumah. Bukan mampir ya, pulang ke rumah. Di waktu pagi buta. Ya mungkin kalau ini kasusnya adalah pergi kerja ataupun ke tempat yang lain, itu kita masih maklum ya, memang ada orang yang kerjanya jauh ya. Tapi ini pulang ke rumah dan mungkin di zaman kita itu mungkin ada kemungkinan mungkin dia shift malam, pulangnya pagi. Mungkin ya. Tapi kita andaikan bahwasanya semua kemungkinan itu ada, kalau kita bandingkan mungkin di zaman dulu itu perempuan pulangnya pagi, kemudian perempuan ini jam 10 itu masih ada di jalan, itu mungkin sebuah hal yang tabu. Tapi kalau di zaman kita
itu adalah sebuah hal yang seolah-olah biasa, apalagi anak muda laki-laki perempuan tidak ada hubungan malam-malam kelayapan ke sana kemari, itu kayaknya tidak ada yang peduli dan tidak ada yang menegur. Belum lagi hal-hal yang lain kemudian terjadi dan efek negatif gara-gara hal ini. Maka betul-betul kesucian ketika ini seorang laki-laki jaga, maka ada janji dari Allah Subhanahu wa taala berupa naungan Allah Subhanahu wa taala karena dia menjaga kesuciannya. Ketika godaan terbesar untuk dirinya itu Allah ujikan kepadanya, yaitu ujian berupa wanita. Yang mana banyak laki-laki yang ini tidak berhasil ketika diuji dengan wanita. Tadinya keluarganya ayam tentrem, kemudian muncul pihak ketiga, suaminya tergoda, hancur keluarga. Belum lagi ini menjelang pernikahan, kemudian mantan, kemudian datang, hancur, kemudian rencana. Maka ketika seorang laki-laki terhadap wanita, kok dia diuji dengan wanita itu kok lulus, apalagi wanitanya ini adalah wanita yang cantik dan terpandang, kemudian mengajaknya berbuat yang tidak-tidak, maka kemudian dia takut kepada Allah, maka ini adalah laki-laki yang luar biasa. Kemudian golongan yang terakhir, yang berikutnya adalah seorang yang ini gemar bersedekah. Saking ikhlasnya sedekah, maka tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya. Maka dalam masalah sedekah sangat amat dianjurkan untuk kemudian kita menjaga keikhlasan, baik ketika kita memberikan sedekah ini ataupun setelah memberikan sedekah. Karena sedekah ini akan batal pahalanya ketika jenengan ungkit. Misalkan sudah sedekah sekian juta, kemudian suatu ketika jenengan ungkit sedekah Anda. Wis dikei sedekah 1 juta kok ngono kuwi karo aku. Nah, misalkan demikian, maka pahala sedekah Anda bisa batal. Maka pahala sedekah ini adalah amalan yang ini seseorang harus jaga ketika dia sedang bersedekah. Kemudian setelah sedekah pun ini tetap harus Anda jaga supaya pahalanya tidak hilang. Maka saking ikhlasnya kemudian tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan tangan kanannya, maka ini menunjukkan betapa ikhlasnya orang tersebut dalam bersedekah. Maka tidak perlu kemudian jenengan kowar-kowar jenengan sedekah berapa, tidak perlu jenengan upload ke sosial media, habis dari pondok pesantren, habis dari yatim piatu, habis dari ini dan yang lainnya. Maka tidak perlu. Lawang di sini saja tangan kirinya nggak tahu yang dilakukan tangan kanannya, maka ini menunjukkan bahwasanya betul-betul ya dia menjaga keikhlasannya. Maka sedekah tidak menjadi sedekah yang bermanfaat ketika seseorang tidak bisa menjaga pahala sedekahnya. Kemudian yang terakhir di kesempatan pagi hari ini Bapak dan Ibu sekalian, golongan yang ketujuh adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina. Seseorang yang dia dalam keadaan sendirinya berzikir kepada Allah, mengingat Allah Subhanahu wa taala, kemudian tanpa terasa air matanya berlinang, mengingat dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingat betapa kecilnya dia dan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, dan mengingat akan dahsyatnya azab Allah Subhanahu wa taala. Maka tangisan ketika sendirian karena mengingat Allah Subhanahu wa taala ini merupakan amal soleh. Maka ini adalah keutamaan seseorang dan menunjukkan bahwasanya orang tersebut betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin dia melakukan ibadah ketika bersama dengan orang lain wajar. Tapi ketika dia ingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sendirian, itu adalah bukti betul-betul dia menghamba kepada Allah. Dan ketika dia berusaha untuk tidak melanggar larangan Allah ketika sendirian, maka itu adalah bukti tulusnya keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang kemudian bersama dengan orang lain, mungkin dia bisa bertakwa, bisa beriman,
karena malu dilihat oleh orang lain misalkan. Namun ketika sendirian, maka Allah Subhanahu wa taala ini akan nilai dengan penilaian yang sebenarnya bagaimanakah karakter dari hamba ini, apakah dia taat kepada Allah ataukah tidak. Maka ketika keadaan jenengan sendirian inilah kemudian menjadi tolak ukur kita tentang diri kita yang sebenarnya, apakah kita hamba yang bertakwa ataukah hamba yang tidak bertakwa. Kalau ketika jenengan sendirian itu bisa ngerem dari hal-hal yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah taala ini tanda ketakwaan. Tapi ketika jenengan dalam keadaan sendirian malah bebas sebebas-bebasnya, maka ini tanda bahwasanya banyak yang harus kita perbaiki dari keikhlasan kita dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang yang dia dalam keadaan sendiriannya berlinang air mata gara-gara mengingat Allah Subhanahu wa taala, gara-gara dosanya, gara-gara mengingat dia kecil dan Allah Maha Agung, dan gara-gara dia mengingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adabnya sangat pedih, maka orang yang seperti ini mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala kelak di hari akhirat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.